أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Janda, tentunya kita tidak asing lagi dengan kalimat itu. Terlebih, kata itu ada diidentikan bahkan dipakai nama beberapa hal. Mungkin kita pernah dengar janda bolong. Mungkin juga kita pernah dengar rondo royal. Itu semuanya itu nama makanan. Tape, lalu kemudian dibaluri tepung dan digoreng, itu namanya rondo royal. Rondo itu janda. Nah, pertanyaan kali ini yang akan kita cari tahu jawabannya berkaitan dengan janda. Masuk di satu chat WA ke saya, seorang pujangga bertanya, mula-mula bercerita begini, Pak Ustadz, memangnya kenapa sih kalau ada seorang laki-laki yang masih bujang, perjaka, menikahi janda? Maka saya tanya balik, emangnya kenapa? Ini loh Ustadz, saya lagi suka, ceritanya begitu, sama seorang wanita yang statusnya janda beranak satu. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya. Dengan kesolihannya, dengan ketangguhannya, dan berbagai macam hal ya yang ditunjukkan sehingga kemudian saya terpesona. Maka saya berjanji kepadanya, insya Allah akan menikahinya. Dan gayung bersambut, dia pun juga mau. Bahkan saya dan keluarga sudah bertandang berkunjung ke rumahnya untuk meminangnya. Dan lamaran itu sudah terjadi kira-kira sepekan yang lalu. Namun dalam perjalanan banyak teman-teman saya yang berkata, kayak ndak ada gadis saja, kok cari yang janda. Ada juga yang sedikit nggojologi begitu, cari yang pengalaman ya, biar ndak usah ngajari ini itu dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan dengan nada bercanda, dia begitu enaknya berseronoh, katanya mau nikahi cewek second gitu. Ini secondnya tahun berapa? Pajaknya udah dibayar apa belum? Bahkan ada teman saya juga yang mengolok bahwasannya katanya mau nikahi cewek yang bekas layak pakai gitu. Dan berbagai macam komen yang menjadikan saya kemudian bimbang. Lanjut atau mundur? Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan agar supaya saya lebih mantep. Nah, sebetulnya bagaimana sih pernikahan itu? Masa buruk seorang pujangga perjaka menikahi seorang janda? Penting untuk kita ketahui, wahai saudaraku. Dan sudah saya jawab melalui chat WA, akan tetapi ini menarik untuk saya videokan dan agar supaya teman-temannya ini memiliki pemandangan, memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap wanita janda, khususnya yang solihah tentunya. Yang tidak solihah bagaimana? Kalau mau berjihad untuk membenahinya, monggo. Dan ini agar supaya diketahui oleh banyak orang. Apa? Yang pertama, ingat Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun yang beliau nikahi pertama adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Tahukah Ibunda Khadijah binti Khuwailid itu ketika dinikahi Nabi usianya 40 tahun. Statusnya menjanda 2 kali. Dua-dua suaminya itu meninggal. Pertama Abu Halah At-Tamimi.
Darinya Ibunda Khadijah binti Khuwailid dikaruniai 2 anak, dikasih nama Hindun dan Hala. Lalu kemudian beliau jatuh ke pelukan Atik bin Aid al-Mahzum. Lulu juga meninggal dunia. Nah, suami ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu diingat, tidak layak lah ngomongnya kayak begitu, apalagi bekas layak pakai, second tahun berapa. Tidak bagus. Khawatir itu nanti mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kemuliaannya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak sungkan dan tidak segan melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya gayung bersambut. Setelah Ibunda Khadijah meninggal dan dari beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai beberapa anak putra dan putri. Meninggal Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau move on, lalu kemudian menikah lagi. Tahu nggak sama siapa? Sama janda lagi-lagi. Kali ini lebih sepuh usianya. Karena ketika dinikahi Nabi sudah barang tentu Nabi juga berjalannya waktu tambah sepuh juga tentunya. Tapi yang dinikahi itu usia 55 tahun adalah Ibunda Saudah. Ibunda Saudah sebelumnya dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Sakron bin Amr. Maka yang ingin saya nasihatkan adalah kalau jenengan mau nikahi janda, ingat saja saya mengikuti sunnah Nabi. Saya mengikuti jejak Nabi. Kenapa beliau menikahi janda? Clear ya? Barulah istri ketiga adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ini dalam beberapa riwayat disebutkan Ibunda Aisyah adalah wanita satu-satunya yang dinikahi Nabi berstatus gadis perawan. Semuanya yang lainnya janda. Nah, lalu apa manfaat dan keutamaan dan tentunya kelebihan wanita janda jika dia itu dinikahi oleh seorang laki-laki yang mungkin statusnya dia adalah perjaka? Artinya laki-laki perjaka kalau memilih pasangan hidupnya dengan izin Allah dipasangkan dan dijodohkan, semoga berkah, semoga rahmatnya melimpah, setidaknya ada 5 keuntungan bagi laki-laki perjaka yang menikahi wanita janda. Pertama, janda itu lebih perhatian. Lebih perhatian. Kenapa? Ya, pengalaman yang lalu ini menjadikan dia lebih matang dari sisi sebagai istri. Yang kedua, janda itu lebih terbiasa menghadapi konflik. Bukan sama-sama berjalan, tapi dia sudah pernah di jalan. Sehingga mengelola konflik ini lebih cakap. Mengelola konflik ini lebih bijak. Yang ketiga, tentu lebih berpengalaman. Berpengalaman dalam berbagai hal. Berpengalaman saat sedih, saat bahagia, saat duka, saat gembira. Saat harus banting tulang, saat juga senang. Yang ketiga, lebih memiliki komitmen. Kenapa? Pengalaman di masa lalunya, pernikahan sebelumnya ini yang menjadikan dia itu kayaknya lebih mudah diajak sehidup sesurga. Lebih mudah diajak untuk bersama-sama ya mengarungi bahtera keluarga untuk menuju singgasana mulia kelak di surga. Yang kelima, cenderung tidak egois, gampang ngalah. Tentunya ini tidak semua dikebiahuya seperti itu. Tapi ini berdasarkan ya pengamatan, penelitian, dan tentunya sesuai dengan psikologi wanita janda. Dan ini tentunya sudah melalui hal yang bersifat ilmiah. Dan ternyata apa? 7 dari 10 laki-laki perjaka yang menikahi janda ternyata
lebih tentram, lebih nyaman. Kenapa? Karena itu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima apa tadi? Cenderung tidak egois, gampang ngalah. Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat saya, teman saya yang bertanya ini diberikan keistimewaan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan karena menikahi janda. Tapi tidak menutup kemungkinan, memang kita harus akui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar menikahi wanita yang berstatus gadis perawan. Tapi jangan pandang sebelah mata bahwa wanita janda pun justru memiliki 5 keunggulan jika dinikahi oleh perjaka dibandingkan wanita gadis perawan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.